NSM, ngabuburit sahur madani. Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nazwa Putri Novianti di acara NSM, ngabuburit sahur madani. Di podcast kita kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih, yaitu Bu Faulita, salah satu guru SMK Madani Bandung, teman-teman. Bu Faulita ini yaitu guru produktif ya Bu, sarjana kebidanan teman-teman. Nah, berhubung Bu Faulita ini guru produktif yang emang lebih mendalami tentang kesehatan ya Bu. Terkait dengan itu, kita juga kan sudah memasuki bulan Ramadan. Jadi di pembahasan podcast kita kali ini kita akan membahas tentang praktik kesehatan di bulan puasa. Nah Bu, maksudnya di kesehatan itu banyak sekali tindakan-tindakan ya Bu. Salah satunya kayak tindakan apa Bu? Tindakan di kesehatan itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bidang kedokteran ya, ada memang tindakan-tindakan medis yang perlu diperjelas gitu ya, seperti suntik, terus infus, terus imunisasi, terus banyak dipertanyakan apakah itu membatalkan puasa atau tidak. Jadi memang beberapa ulama mengatakan seperti tindakan infus. Jika tindakan infus ini seperti infus vitamin itu akan membatalkan puasa. Karena misalkan kita lagi puasa nih, terus lagi lemas, nah terus tiba-tiba kita pengen diinfus vitamin biar segar lagi, nah itu bisa membatalkan puasa gitu. Tapi beda halnya dengan misalkan pasien dengan penyakit diabetes yang memang harus rutin menyuntikkan insulin, nah itu beda lagi, itu tidak membatalkan puasa. Seperti vaksin juga, terus imunisasi juga itu tidak membatalkan puasa. Nah, jadi di tindakan kesehatan itu ada yang memang tindakan diperbolehkan saat puasa, jadi yang tidak akan membatalkan puasa ya. Iya. Dan juga ada yang tindakan membatalkan puasa gitu. Nah, jika ada satu pasien yang mengalami penyakit asma, biasanya pasien asma itu kan pasti dikasih oksigen gitu ya Bu. Nah, itu tuh bakal membatalkan puasa atau tidak sih? Berarti intinya pemberian oksigen ya. Iya. Nah, untuk pemberian oksigen sebenarnya untuk penderita asma akan memerlukan ada banyak obatnya, seperti misalkan asma spray namanya. Nah, untuk asma spray ini beberapa ulama berpendapat itu membatalkan puasa karena langsung dimasukkan ke dalam mulut gitu. Beda halnya dengan pemberian oksigen seperti hanya menghirup udara aja gitu, menghirup oksigen saja, itu seperti kita bernapas aja, jadi itu tidak membatalkan puasa gitu. Nah, untuk sekarang ini pasti lagi rame-ramenya nih penyakit asam lambung ya Bu. Iya, betul. Karena para remaja-remaja nih sukanya kan makan seblak, makan yang pedas-pedas, yang asem gitu ya. Jadi lagi rame-ramenya penyakit asam lambung. Untuk di bulan puasa ini nih Bu, gimana sih cara mencegah asam lambung ini saat kondisi si pasien ini sedang berpuasa? Berarti kita lebih baik mencegah dulu ya, mencegah daripada mengobati. Nah, untuk puasa kan harus sahur dulu. Iya. Nah, itu yang harus perlu diperhatikan saat sahur. Misalkan untuk penderita misalkan penderita asam lambung, seperti makan secukupnya, terus makan secukupnya ketika sahur dan saat berbuka puasa. Hindari makanan yang memicu terjadinya asam lambung gitu. Terus kendalikan emosi juga sangat berpengaruh itu ya. Dan mungkin yang terakhir, hindari konsumsi minuman yang berkafein atau yang bersoda. Nah, itu sih ya tipsnya. Nah, sebagai perawat juga atau tim kesehatan ya Bu, harusnya kan emang seharusnya ramah kepada pasien ya, ramah, baik gitu. Nah, contoh zolim terhadap pasien itu kayak gimana? Oh, zolim ya, berarti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zolim itu artinya tidak memiliki belas kasih, jadi suka menyakiti orang lain gitu intinya. Jadi zolim itu secara sederhana lah tidak adil
dan kejam gitu. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan, mau dokter itu ataupun perawat, mau bidan, itu jangan sampai zalim terhadap pasien gitu. Jadi misalkan nih kita tidak boleh membeda-bedakan pasien, mau itu pasien dari suku mana, terus dari ras mana, agamanya apa. Kita semua harus empati, harus ya intinya harus tidak membeda-bedakan pasien gitu. Jadi tenaga medis, Bhinneka Tunggal Ika itu harus tetap ada ya. Iya, betul. Nah, dalam perawat misalnya memang ada perawat yang zalim terhadap pasiennya, hukumnya kayak gimana? Jangan ke pasien aja ya, kita sesama manusia aja, jangan sampai zalim gitu terhadap sesama gitu. Nah, tadi perlu ditambahkan, misalnya jenis kezaliman itu seperti ghibah nih, contohnya misalkan pasiennya menceritakan nih, curhat misalkan kepada tenaga medisnya. Nah, untuk si tenaga kesehatannya diceritakan lagi kepada sesama rekannya, itu tidak boleh, itu dalam bentuk kezaliman. Nah, untuk hukumnya pasti dibenci Allah, dan juga dijauhi sama masyarakat, dan jadi si pasiennya itu tidak percaya lagi sama kita gitu sebagai tenaga kesehatan gitu. Oke. Untuk yang ghibah itu sendiri, karena memang dalam peraturan tenaga kesehatan itu harus bisa menjaga privasi pasien. Iya. Itu kan kita disumpah ya, semua tenaga kesehatan kita disumpah untuk tidak membeda-bedakan pasien, terus harus yang paling penting menjaga privasi pasien. Gitu. Nah, Ibu, ada nggak sih pesan buat perawat-perawat atau tim kesehatan di sana gitu, buat ya pesan dari Ibu buat mereka kayak gimana? Jadi kita sebagai tenaga kesehatan jangan sampai zalim terhadap pasien gitu. Jadi perlakukan pasien itu seperti keluarga kita sendiri gitu ya, saling mengasihi. Dan saya harap podcast ini bisa bermanfaat bagi semuanya dan bagi yang mendengarkan. Itu aja sih. Oke, makasih banyak Ibu buat ilmunya. Makasih udah mau ngisi podcast ini gitu. Buat teman-teman semuanya, ingat terus pesan dari Ibu buat yang memang tim kesehatan terutama ya. Makasih juga yang udah nonton. Stay terus ya sama video-video kita selanjutnya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga SM, ngabuburit sahur madani.